Shalom. Damai di Damai di hati. hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar pagi ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati. Kamu diberkati. Nah, adik-adik dan guru-guru sekolah minggu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita boleh lagi beribadah pada pagi hari ini. Dari kolom 1 sampai dengan kolom 11 boleh datang lagi memuji-muji Tuhan. Dan Tuhan bersyukur karena Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh lagi memuji dan membesarkan akan nama Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu kita sama-sama memuji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita buka dengan doa. Doa buka, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 dan sampai dengan kolom 11 bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu, bahkan para orang tua boleh lagi beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati akan ibadah kami, ibadah sekolah minggu jemaat Gemimpinil Baku, agar supaya boleh berlangsung dengan baik Tuhan. Dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Allah Bapa dalam surga, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita akan memuji-muji Tuhan 3 lagu berturut-turut yang akan dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu kolom 1.
sekolah minggu, bahkan para orang tua yang ada. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita untuk kita membaca, belajar akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Encik Truice Mahaganti. Untuk itu, terang menyanyi bersama-sama, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, Injil Markus, yaitu Markus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8 dengan judul Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa, bagaimana tuh sikap berdoa, tunduk kepala, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami anak-anak-Mu panggil, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur di pagi hari yang baru ini, hari Minggu, hari Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh ada dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan lagi bagi kami semua, anak-anak, guru-guru, orang tua yang mau datang beribadah kepadamu di pagi hari ini. Sekalipun ibadah kami hanya dari rumah kami masing-masing, namun kami percaya Bapa hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami tadi sudah memuji-muji nama Tuhan, dan saat ini kami mau membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami sehingga kami dapat membaca, memahaminya dengan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah cerita firman Tuhan. Tema cerita kita pada pagi hari ini yaitu kedatangan penolongku. Untuk lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini.
Tuhan Yesus begitu istimewa? Karena Tuhan Yesus datang membawa hadiah terindah bagi manusia. Hadiah macam apa itu? Hadiah yang Tuhan Yesus berikan bagi manusia tidak dapat dinilai dan dibeli dengan uang sebanyak apapun, karena kedatangannya membawa selamat bagi semua orang yang seharusnya akan dihukum. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita tadi sudah membaca cerita firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai ke 8, dan juga kita sudah bersama-sama menyaksikan tayangan dari video. Nah, adik-adik, dari kisah yang sudah kita baca dan sudah kita tonton bersama, itu mengisahkan tentang seseorang yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, siapakah orang itu? Nah, adik-adik, orang itu bernama Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, sebelum Enci melanjutkan ceritanya, Enci mau kasih ilustrasi. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pernah bersama mama atau papa sedang berada di jalan raya, tiba-tiba lewat mobil polisi yang berbunyi dengan sirine yang mengaung-ngaung. Dan di belakang mobil polisi itu ada mobil lain yang membawa orang penting, pejabat, misalnya presiden. Nah, tugas mobil polisi itu dengan sirinenya yang mengaung-ngaung adalah mempersiapkan jalan sehingga mobil-mobil di depannya menepi atau berpinggir, sehingga mobil dari pejabat yang akan lewat itu boleh berjalan dengan lancar. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, begitu juga dengan Yohanes Pembaptis. Dia diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Dia menyiapkan suatu umat yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, yaitu dengan sikap yang baru, sikap yang bertobat, sikap yang takut akan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Yohanes Pembaptis, dia tinggal di padang gurun. Padang gurun itu dia tidak ada pohon, hanya padang pasir, pada siang hari panas, pada malam hari dingin. Nah, siapakah yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah penolong kita, dialah juru selamat kita yang tidak lama lagi akan kita rayakan hari kelahirannya pada tanggal 25 Desember nanti. Nah, adik-adik, bagaimana kita menyambut dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Apakah dengan pakaian baru, dengan pesta pora, dengan mainan-mainan yang baru, atau kue-kue yang banyak? Nah, adik-adik, dari kisah yang kita dengarkan itu mengingatkan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, yaitu dengan hati yang baru, hati yang mau hidup taat kepada Tuhan,
hati yang mau menyambut Tuhan Yesus dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Oleh sebab itu, mari kita di dalam kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus, kita meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan nakal-nakal, dengar-dengaran kepada mama dan papa, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin belajar, menjadi orang-orang yang selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian cerita Enci pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, ada ayat hafalan yang terdapat dalam Markus 1 ayat 3b. Bersiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Markus 1 ayat 3b. Adik-adik dan guru sekolah minggu yang berkati Tuhan, saat ini kita persiapkan persembahan kita. Dan kita akan membawakan persembahan, terang menyanyi bersama-sama, Bawah Persembahanku. Dan guru-guru sekolah minggu yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan berdoa, doa umum yang akan disampaikan oleh Engku Yonatan Iong. Dan kita akan menyanyi bersama-sama, Engkaulah Selalu. Engkaulah selalu lindungi diriku, Engkau jawab doa-doaku padamu Yesusku, ku naikkan doaku, aku mengasihi Engkau Yesus. Bila kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau penuhkan. Halo adik-adik, saat ini kita akan masuk di dalam doa syukur. Nah, sebelum kita berdoa, mana sikap berdoanya? Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memimpin kami sampai saat ini, di mana ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai saat ini bisa Engkau berkati ya Tuhan. Ya Bapa di kerajaan sorga, tadi kami telah membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati firman Tuhan pada hari ini, sehingga apa yang kami dengar dan apa yang kami baca
bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan kadim kami pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati. Ya Bapa yang di sorga, begitu juga dengan persembahan yang telah kami berikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami telah berikan, sehingga bisa berguna untuk pelayanan sekolah minggu di Jemaat Gemimpin Bahu. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk persiapan ibadah pranatal, baik yang diselenggarakan oleh BIPRA maupun di setiap masing-masing kolom ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati persiapan-persiapan yang kami jalani, sehingga ibadah pranatal yang kami persiapkan bisa hanya memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapa yang di sorga, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik dan guru-guru sekolah minggu, kita akan tutup ibadah kita dan kita akan menyanyi bersama-sama. Bapa, terima kasih.